saya akan menjelaskan pengertian pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%, dapat berubah ketika wajib pajak ikut serta dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Akan tetapi, terdapat pengecualian PPh tersebut, yakni tak berlaku pada bisnis yang tidak termasuk BUT. Hal tersebut menjadi masalah dan diargumenkan oleh perusahaan digital luar negeri agar tidak membayar perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, objek pemotongan PPh pasal 26. Syarat pemungutan pajak Mardiasmo 2008 menjelaskan agar pemungutan pajak yang dilakukan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat keadilan. Yang kedua, syarat yuridis. Yang ketiga, syarat ekonomis. Yang keempat, syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Imbalan dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Subjek PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN. Individu yang tak tinggal di Indonesia, individu yang bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal di tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa walaupun usaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha berdasarkan BUT, tetap termasuk ke dalam subjek PPh 2006. Objek PPh pasal 26. Dengan berlakunya PMK 82 tersebut, maka terhitung sejak tanggal 22 April 2009, penghasilan yang merupakan objek PPh pasal dan besarnya tarif PPh pasal adalah: yang pertama, dasar hukum, jenis penghasilannya seperti dividen, tarif dan dasar pengenaan PPh-nya 20% atau sesuai tax treaty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Putu Yudiani Miadi, NIM 111. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tarif pemotongan PPh 26. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tarif PPh 26 sejumlah 20% yang bersifat final berdasarkan jumlah bruto dari objek PPh pasal 26 berikut ini. Yang pertama yaitu dividen, yang kedua bunga, tak terkecuali diskonto, premium, insentif berkenan dengan jaminan bayaran pinjaman. Yang ketiga, sewa, royalti, serta penghasilan lain berkenan dengan digunakannya aset. Yang keempat, insentif yang terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Yang kelima, hadiah serta penghargaan. Keenam, pensiun serta bayaran secara berkala. Yang ketujuh, premi, swap maupun transaksi pelindung lain. Yang kedelapan, pemerolehan untung dari dihapusnya utang. Kemudian, selain pajak atas penghasilan atau onset, WPLN yang dikenakan PPh pasal 26 juga dikenakan tarif pajak atas laba bersih. Pengenaan pada laba bersih sebesar 20% yang bersifat final dengan adanya penghasilan atas menjual aset di Indonesia.
premi asuransi serta reasuransi yang dibayar langsung atau dengan pialang terhadap perusahaan asuransi luar negeri. Dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, 20% laba bersih juga diberlakukan atas pengalihan atau penjualan saham yang dibangun atau berada di negara yang memberi perlindungan pajak, tak terkecuali BUT Indonesia. Yang kedua, 20% atas penghasilan kena pajak dikurangi pajak yang termasuk dalam BUT di Indonesia. Tak berlaku pada wajib pajak yang menanamkan kembali penghasilannya di Indonesia. Yang ketiga yaitu tax treaty Indonesia dengan negara lain dapat saja memiliki perjanjian yang berbeda antara suatu negara yang lainnya. Tarifnya dapat berkurang dari 20% atau bahkan mencapai 0%. Yang selanjutnya yaitu tentang sifat pemotongan PPh 26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 JOSE 23PJ.431995. Pemotongan pajak bersifat final kecuali yang satu, pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Selanjutnya, pemungutan PPh pasal 26. Di bawah ini merupakan yang termasuk pemungutan pajak PPh pasal 26, yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Liadiani NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, merujuk pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh, saat terutangnya PPh pasal 26 yaitu pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 ke dalam 3 rangkap, yaitu lembar yang pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar yang kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar yang ketiga untuk arsip pemotong. Selanjutnya, PPh pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. PPh pasal 26 dapat disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Contohnya, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2015. Nah, maka penyetoran selamat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 Juni tahun 2015. Bila tanggal 10 Juni 2015 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang selanjutnya, adapun pemotongan PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus dilampiri dengan lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan. Contohnya, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan pada tanggal 24 Mei 2015. Pelaporan selamat-lamatnya dilakukan pada tanggal 20 Juni 2015. Nah, bila tanggal 20 Juni 2015 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian akhir tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengecualian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK 03 tahun 2011. Ada dua, yang pertama yaitu BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat. Yang pertama,
penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang selanjutnya dilakukan dalam tahun berjalan atau selamat-lamatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang selanjutnya, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Nah, yang kedua yaitu badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Wijayanti, saya NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan PPh 26. Contoh dari mekanisme perhitungan PPh 26. Yang pertama saya ambil contoh dari PT Perdana yang merupakan penerbit buku cerita anak-anak pada bulan Maret 2007. Membayar royalti sebesar 100 juta kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh Perdana adalah 20% dikalikan 100 juta tersebut. Jen adalah atlet dari Singapura dalam bulan Mei 2007 mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Kurs untuk US dollar pada saat itu adalah 8.500. PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan adalah 20% dikalikan 20 US dollar atau yang dirupiahkan 8.500 menjadi 34 juta. Selanjutnya contoh yang kedua dari PT Ananda. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor pada tahun 2007, mengasuransikan bangunan bertingkat perusahaan asuransi di luar negeri. Building Life Ins premi yang dibayarkan oleh PT Ananda kepada Building Life Ins sebesar 1 miliar. PPh pasal 26 dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikalikan 50% dikalikan 1 miliar. Yang bersihnya menjadi 100 juta. Baik, contoh yang terakhir ada 20% dikalikan PKP dikurangi PPh terutang. Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000. PPh pasal 26 dihitungkan sebagai berikut. PPh terutang adalah 25% dikalikan 17.500, yang dimana 17.500 dikurangi 4.375.000, yang hasilnya 13.125.000. Yang terakhir ada perhitungan 20% dikali 13.125.000 menjadi 2.625.000. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atas penghasilan sebesar 13.125.000 dan tidak dipotong PPh pasal 26. Sekian presentasi dari saya.